لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diundang untuk menyampaikan kajian ya, yang pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan secara tematik ya, dan kita mengangkat sebuah judul tafakkur ya. Tafakkur, dan nanti temanya adalah tafakkur adalah salah satu tanda berfungsinya hati. Insyaallah saya tidak jauh dari sini, tinggal di Pesona 1 ya. Saya suka ketemu Ahrifa kalau sholat Jumat seperti itu. Saya sudah cukup lama di sini, 10 tahun lebih ya, tinggal di Pesona 1. Jadi insya Allah saya sudah kenal Cilebut. Beberapa masjid, Cilebut Barat, Cilebut Timur ya, sampai ke arah Bojong, sampai ke arah ke Atang Sanjai ke sana, ke Villa Bogor. Insya Allah masjid-masjid saya sudah mengisinya ya. Ada yang masih mengisi, ada yang sudah berhenti seperti itu ya. Tapi insya Allah masjid-masjid di sini saya sudah pernah mengisinya. Saya sebagaimana sudah disampaikan tadi bernama Nanang Salahuddin. Biasa juga dipanggil Abu Hana seperti itu ya. Mengenai pendidikan saya tidak pernah tamat. Pendidikan saya tidak pernah tamat, dan mudah-mudahan teman-teman pun tidak pernah tamat ya. Karena pendidikan itu harus sampai mati ya. Pendidikan itu harus sampai mati. Selama kita masih dihidupkan oleh Allah, maka belajar tidak boleh berhenti ya. Seperti itu. Adapun pendidikan formalnya, saya pernah di UNJ dulu. Saya mengambil mata ini bahasa Inggris. Kemudian saya pernah di STAI KHZ Mutakin, yang sebelumnya Unisba, Universitas Bandung, Unisam Bandung, tapi setelah saya masuk ke situ berubah jadi STAI KHZ Mutakin di Purwakarta ya. Seperti itu. Adapun sebelum mencoba di perguruan tinggi, pernah tinggal kurang lebih mungkin 5 tahun di pondok pesantren, harusnya 6 tahun ya. Tapi saya 5 tahun pun kurang, karena saya loncat-loncat belajarnya. Belajar loncat-loncat ya, seperti itu. Pesantren Darul Rahman itu adanya di Jakarta. Barangkali teman-teman ada yang tahu. Sekarang sudah dipindahkan di sekitar Pasar Minggu kalau tidak salah. Lokasinya lebih luas daripada waktu dulu saya di sana, di Senopati ya. Kecil ya, tapi pondok pesantren ini ada di tengah-tengah hiruk pikuk ramainya kota Jakarta, seperti itu. Tapi memang tepat, karena pondok pesantren Darul Rahman ini adalah Ma'had Al-Asri, alias pondok pesantren modern. Jadi kalau berada tengah-tengah kota tepat, karena modern. Tapi
pengasuh pondoknya itu dari Gontor. Jadi persis ya, sistem pembelajarannya itu Gontor, seperti itu. Diutamakan dua bahasa, Arab dan Inggris. Saya sebenarnya lebih suka bahasa Inggris dulu, lebih suka bahasa Inggris ya. Tapi setelah saya bertafakur ya, di akhir-akhir 4 tahun di STI, saya mulai berpikir kayaknya bahasa Arab harus lebih di nomor satu kan, katanya saya tuh. Dan alhamdulillah karena sudah ada basic waktu di pesantren ya, alhamdulillah tinggal terus mengembangkan dan ternyata bahasa Arab banyak manfaatnya. Untuk apa? Untuk mengenali diri kita dengan kehidupan ini ya. Kalau tidak pakai bahasa Arab, kita tidak tahu Al-Quran isinya seperti apa ya. Maka di sini perlu setiap kita bertafakur ya, bertafakur agar kita bisa mengenal hakikat hidup ini ya, dengan sebenar-benarnya ya. Kita tidak termasuk kebanyakan orang ya, sebagaimana dalam Al-Quran kita tidak boleh hidup dengan sebagaimana umumnya manusia, tapi kita harus hidup seperti umumnya Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin perkenalan singkat saya ya. Kalau ingin lebih kenal lagi bisa datang saja ke Pesona 1 ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, judul besar kita adalah tafakkur. Kemungkinan Arifah ini tidak bisa satu pertemuan, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, atau mungkin tak berapa lama, karena namanya tafakur ya. Tafakur itu berkembang dan berkembang terus ya, seperti itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Lau fakkara nasu ma fi surah wal 'asr lakafathum." Kata Imam Asy-Syafi'i, andai manusia itu bertafakur, memikirkan tentang apa yang ada dalam surah Al-'Asr, yang pendek ya, pendek surat Al-'Asr. Andai itu ditafakuri, kata beliau, lakafathum, pasti mereka akan merasakan cukup. Untuk apa? Untuk memahami kehidupannya, untuk memahami ayat-ayat selain surat Al-Asr itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi untuk tahu hakikat hidup. Dan ternyata walaupun lakafathum cukup, bukan cukup surat Al-Asr saja, cukup menjadikan surat Al-Asr itu untuk mengenal ayat-ayat dari surat yang lain yang ada dalam Al-Quran, kata Imam Asy-Syafi'i ya. Seperti itu. Tapi dengan catatan apa teman-teman? Kita ini hidup di masyarakat ya. Kita ini hidup di masyarakat dan bermasyarakat. Beliau mengatakan, kalau pikiran kita mau berkembang dan objektif, tidak subjektif, tidak tendensius, tidak ikut-ikutan, dan tidak taklid, beliau katakan dalam syairnya, wa ainu ridha an kulli aibin kalidah ya, wa ainu ridha an kulli aibin kalidah, mata atau pandangan yang penuh dengan kesukaan, kecintaan, kata beliau, akan menumpulkan aib yang ada pada diri yang dicintai. Seperti itu. Kama anna aina sukhti tubdil masawi. Begitu pula halnya pandangan yang didasari kebencian akan apa? Akan berusaha memunculkan keburukan-keburukan walaupun dilihatnya baik ya. Syair yang pendek berupa nasihat dari beliau, isinya adalah mengingatkan kita agar berpikir secara objektif, tidak boleh subjektif, tidak boleh karena saya senang ke Arifah, walaupun Arifah nggak benar menyampaikannya, tetap aja nggak apa-apa benar. Walaupun kebalikannya, saya senang sama kebalikannya, saya benci ya ke Arifah,
menyampaikan kebenaran, karena saya benci tetap aja nggak dianggap. Nah, ini tidak boleh kata Imam Syafi'i. Jika kita berpola pikir seperti itu, tafakur tidak akan pernah terjadi di diri kita. Ya, tidak akan pernah orang bisa tafakur kalau orang itu karena dia suka, walaupun salah tetap ditutupi. Ya, kalau yang ditutupinya aib secara individu, tidak masalah ajaran agama, tidak mengapa, bagus. Tapi kalau sudah masalah agama, ketika orang yang kita cintai menyampaikan sesuatu yang salah, kita harus konsekuen bahwa itu salah. Harus berani ya, untuk tidak berpihak pada yang dia sampaikan kalau itu salah. Tapi tetap kita sayang ke dia, itu baru bisa berhasil. Seperti kata Imam Syafi'i, lau fakkaran nasu ma fi suratil asr lakafathum. Ya, maka mari dengan bertafakur ini berarti kita ingin mengenal Allah ya dengan sebenar-benarnya. Dan untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya tadi, jangan berpikiran subjektif. Ya, jangan berpikiran a priori. Belum apa-apa sudah awas, hati-hati itu. Ya, kan banyak seperti itu di masyarakat. Ketika melihat beda sedikit, hati-hati tuh, bukan golongan saya tuh, lain pahamnya tuh. Nah, itu tidak akan mampu bertafakur orang seperti itu. Tidak akan mampu, karena tafakur tujuannya bukan untuk seperti itu. Ya, dan orang seperti itu tidak akan pernah mampu bertafakur. Maka mari sekali lagi, saudaraku yang mulia Allah, tafakur adalah sesuatu yang penting. Tapi saya tidak akan menyampaikan langsung tentang tafakur, karena saya sudah susun ya poin demi poin yang harus kita ketahui. Ya, ada di urutan berapa tentang tafakur. Nah, yang akan kita bahas poin pertama adalah apa itu hati. Ya, karena temanya tafakur adalah salah satu tanda berfungsinya hati. Berarti sebelum kita berpikir tafakur, kita bicara hati dulu. Karena hati adalah alat untuk bertafakur. Berarti kita harus cari tahu hati itu apa sih, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ada beberapa poin yang akan jadi bahasan kita. Pertama, apa itu hati? Kemudian sifat-sifat hati. Nama-nama lain untuk hati. Baru kita bertanya, apa tafakur itu? Ya. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu ya definisi tafakur, ya. Baik definisi dalam bahasa Arab, atau definisi dalam bahasa kita, ya. Atau setelah kita memahami tafakur, kita bisa membuat definisi sendiri, nggak masalah, ya. Nggak masalah seperti itu. Nanti apa itu alat-alat tafakur, objek tafakur dan lain-lain. Jadi masih ada maksudnya, ya. Setelah objek tafakur masih ada, seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan bicarakan poin yang pertama adalah apa itu hati. Ya. Saya tidak akan menjawab langsung apa itu hati, tapi kita mencari jawaban dari sumbernya, ya. Apa itu hati? Nah, ini ada hadis, ya. Ada hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, seperti itu. Saya pernah mengikuti daurah Muslim, ya, 10 hari. Tebalnya sekian. Muslim itu kalau di satu jilid kan dia tebalnya sekian. Tapi kalau yang jilidnya kecil-kecil sampai menjadi 4 jilid seperti ini. Sedangkan sarahnya menjadi seperti ini. Sarahnya yang sarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid seperti ini lebarnya sebenarnya. Saya pernah mengikuti daurah Muslim yang
sampaikan oleh Syekh dari Madinah, ya. Tapi beliau aslinya dari tempat Imam Bukhari juga, ya. Namun kemudian beliau berdomisili atau tinggal di Madinah. Beliau menyampaikan daurah-daurah hadis ke seluruh dunia, ya, termasuk alhamdulillah ke Indonesia, ya. Beliau pernah menyampaikan daurah Muslim, kemudian Abu Dawud, ya, seperti itu. Itu diselesaikan dengan waktu 10 hari. Jadi dibaca terus. Kita mendengarkan, dibaca terus. Paling ada hadis-hadis yang beliau jelaskan, tapi tidak selalu, jadi dibaca. Jadi kita mendengarnya. Saya dapat ijazah dari beliau, ya. Besar ijazahnya, ya. Jadi sanad sehingga sampai ke Imam Muslim, ke Rasulullah SAW, seperti itu. Jadi beliau buatkan sanad, ya, setelah mengikuti daurah hadis Muslim ini, Sahih Muslim ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bawakan terjemahnya, ya. Tapi saya baca dulu lafaz aslinya. Ani Nu'man bin Bashir qala, dari Nu'man bin Bashir qala berkata, sami'tuhu, saya mendengarnya. Ini sanadnya tadinya banyak, an. Ini sami'tu dari abinya, dari bapaknya Nu'man, ya. Yaqul, berkata. Jadi bapaknya berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar atau pernah mendengar Rasulullah sallam yaqul, ya, bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi, dan Nu'man mengisyaratkan dengan 2 jari dari 2 tangannya, ila udhunaihi, ditunjukkan ke 2 telinganya, ya. Sambil berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, ya. Wa innal harama bainun, dan begitu pula yang haram pun sudah jelas, ya. Wa bainahuma mushtabihatun, dan yang ada di antara halal dan haram itu namanya mushtabihat, ya, alias meragukan. Jadi mushtabihat kita membahasakannya dengan istilah syubhat, masih tetap dari bahasa Arab, artinya meragukan, ya. Halal apa haram, ya, seperti itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak tahu, ya, tentang halal, haram, subhat. Tentang seperti itu tidak tahu, kebanyakan manusia tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, faman ittaqa syubhat istabara'a lidini wa irdi, maka barang siapa berupaya menjaga diri, ya, agar tidak jatuh kepada yang subhat, istabra'a lidini wa irdi, berarti dia sudah berupaya menjaga dirinya, ya, menjaga agamanya dan menjaga harta bendanya, ya. Jadi dinnya tetap dalam keadaan yang bersih, halal, ya, dan irduhu, harta bendanya pun tetap dalam keadaan yang halal. Itu maksudnya, ya. Ketika berusaha menghindar dari yang namanya subhat, ya, yang meragukan, yang belum jelas. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh kepada yang subhat antara lain haram, ya, itu sama dengan dia sudah jatuh kepada yang haram. Nanti saya jelaskan, ya. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala menggembala gembalaannya di sekitar pekarangan orang lain, ya, di sekitar pekarangan orang lain, seperti itu. Yang pekarangannya mungkin ada kebunnya juga, seperti itu. Yushiku ayyar ta'afi, yang sangat kemungkinan besar si gembalaan itu akan masuk ke pekarangan orang lain, seperti itu.
Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat, setiap raja itu punya daerah atau punya wilayah kekuasaan. Ya, punya wilayah kekuasaan. Teman-teman punya rumah, berarti halaman rumah itu kekuasaan teman-teman. Ya, dipagar supaya tidak masuk, supaya terlindungi dari yang lain. Ya, jadi rumah yang kita miliki dan halamannya itu namanya hima. Ya. Ala wa inna himallah maharimuh. Ingat bahwa daerah larangan Allah adalah yang haram-haramnya. Jadi yang haram di dunia itu berarti himallah. Nah, makanya jarang orang yang tahu, kata Rasulullah. Ya. Berarti kita harus mencari tahu mana yang haram. Seperti itu ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad, dalam tubuh ini ada mudghah, segumpal darah. Ya. Bukan segumpal daging, segumpal darah. Nanti dari situ baru jadi dari daging ya. Tapi mudghah ini kalau teman-teman lihat bukan daging kelihatannya ya. Darah seperti itu. Kata Rasulullah, dari segumpal darah ini idza salahat salahal jasadu. Kalau yang segumpal darah ini bagus ya, salahal jasadu kullu, maka jasad pun ya, alias perilaku pun bagus ya. Wa idza fasadat, jika rusak mudghah tadi, fasada jasadu kullu, maka jasad pun seluruhnya rusak, alias perilaku pun rusak. Ala, ingat atau ketahuilah, wahiyal qalbu, yang segumpal darah itu adalah namanya qalbu, al-qalbu, hati. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menerangkan sampai ke kita ya, melalui Nu'man ya, yang punya ayahnya pernah mendengar dari Rasulullah SAW ya, disampaikan ke Nu'man, nyampe ke kita, alhamdulillah. Sehingga kita dengan mengenal hadis ini, kita akan dibuka wawasan, mencari tahu mana yang halal, mana yang haram ya, mana yang disebut dengan subhat atau apa yang disebut dengan subhat tersebut ya. Kalau ada di antara teman-teman menemukan HP di jalan di sana, nah teman-teman mengambilnya ya, bertanya, ini HP siapa ya? Ketika teman-teman bertanya, ini HP siapa? Itulah subhat namanya. Ya. Di dalam hadis ini waman waqafi subhat ya. Waman waqafi subhat, barang siapa yang jatuh kepada subhat, sama berarti dia sudah jatuh kepada yang haram. Maksudnya apa teman-teman? Kalau tadi kita ketemu HP, kita bertanya HP siapa ya? Terus nggak mau pikir panjang, ambil aja dimiliki. Berarti itu yang dimaksud hadis. HP yang dimiliki tadi diambil tanpa pikir panjang, punya siapa diambil, dia berarti sudah jatuh kepada yang haram. Nah, tapi kalau dia tidak berniat mengambilnya, tapi dia berusaha mencari tahu milik siapa HP ini, terus dicari tahu, ternyata ada orang yang memilikinya. Akhirnya orang yang memilikinya memberi ikannya kepada yang menemui itu. Halal apa haram? Halal jadinya. Maka sebenarnya syubhat itu belum tentu haram. Ya, belum tentu jadi haram. Jadi yang maksud waman waqafi syubhat, barang siapa yang jatuh ke syubhat, jatuh ke haram, jika seperti itu. Ya. Jika asal ambil saja, asal pakai saja. Tapi kalau dia teliti sampai kepada titik pemiliknya dan pemiliknya kemudian mengiyakannya, tidak lagi syubhat, apalagi haram, halal. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud syubhat dalam hadis ini, orang yang jatuh kepada syubhat kemudian jatuhnya
tanpa meneliti dulu permasalahan tersebut, ya. Berarti kita disuruh apa? Suruh meneliti, suruh bertafakur oleh Rasulullah, ya. Senantiasalah berpikir, ini halal, ini haram. Ketika antara duanya, jangan asal ambil saja. Pikirkan sampai kita pada titik yang aslinya, halal atau haram, halal atau haram, seperti itu, ya. Ketika kita belum meneliti, itu syubhat. Ketika kita ambil syubhat tanpa meneliti, sama nilainya dengan haram. Bisa dipahami teman-teman, ya. Nah, sebagai alat untuk bisa mengetahui halal, haram, syubhat, ya, Rasulullah mengingatkan di sini ada yang namanya hati. Ya, jadi di dalam diri setiap kita ini ada yang disebut dengan hati. Nah, hati itu sendiri Rasul mengatakan mudghah. Jadi kalau kita ingin tahu yang namanya qalbun itu mudghah, segumpal darah. Kalau kita black, ya, maka ada segumpal darah itu. Itulah hati, ya, qalbun, seperti itu. Dan ternyata qalbun yang secara fisik, ya, adalah mudghah, segumpal darah, tapi secara psikis, lihat di sini, bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang, ya. Secara psikis, qalbun ini bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang, ya. Orang ini akan berperilaku baik atau buruk, itu tergantung pada segumpal darah tadi yang Rasulullah menyebutnya qalbun. Nah, jadi jawaban apa itu hati kita ambil dari hadis ini, ya. Kita ambil dari hadis ini. Ini terjemahannya. Nah, ini berarti hati adalah bagian penting dari diri manusia yang menentukan baik buruknya perilaku manusia, ya. Jadi kita bisa dengan hati ini kita mengetahui diri kita, perilaku kita, akhlak kita, adab kita salah atau tidak salah, baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk. Itu hati berarti, ya, alat untuk mengetahuinya. Nah, baik teman-teman, ya. Akan tetapi hati pun harus tahu penentuan baik buruk itu ada sumbernya, ya. Siapa yang menentukan ini baik, ini buruk? Nah, maka kita boleh dan harus bertanya karena kita tafakur. Jadi tafakur itu harus selalu berusaha bertanya dan berusaha mencari jawabannya. Maka siapakah yang menentukan baik buruk perilaku manusia itu? Ya. Siapa yang menentukan baik buruk perilaku manusia itu? Ya. Apakah dirinya? Apakah diri seseorang tokoh yang disebut dengan tokoh ustadz? Atau apa saja? Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Harus muncul di benak kita pertanyaan seperti ini, ya, dengan tafakur tadi. Kalau tidak tafakur, tidak akan bertanya seperti ini, ya, berjalan saja hidup. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang tidak tahu tentang subhat, ya. Dengan tidak ada subhat berarti halal haram pun sama nggak tahu, ya. Kalau subhat tidak tahu, halal haram pun nggak tahu dan tidak banyak tahu. Itu maksudnya teman-teman, ya. Maka siapakah kalau begitu yang menentukan baik buruk perilaku manusia itu, ya? Teman-teman nanti bisa buka surah Al-Baqarah ayat 216. Kalau ada kitab-kitab tafsirnya, buka kitab tafsirnya. Seperti apa ulama menjelaskan tentang ayat ini, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan kepada kalian, ya. Apa yang diwajibkan? Al-qital, perang. Yang namanya perang, wa huwa kurhul lakum, pasti kalian tidak suka, ya. Hukum asli manusia dengan perang nggak mau, apalagi perang di masa Rasulullah berhadap-hadapan langsung dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, dengan macam-macam alat yang tajam senjata untuk mematikan. Makanya Allah tahu, kurhul lakum, pasti kalian tidak menyukainya. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu, ya, termasuk perang. Padahal wa huwa khairul lakum, itu kebaikan, itu baik untukmu, ya. Engkau tidak suka sesuatu padahal itu baik sebenarnya buatmu. Begitu pula kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi engkau suka, engkau mencintai sesuatu tersebut padahal wa huwa syarrul lakum, buruk, ya, efeknya buat kalian, buatmu, kata Allah. Allah mempertegas agar kita tidak memparameterkan baik buruk itu kepada diri kita, tapi harus kepada Allah melalui ayat ini. Apa kata Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, atau Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Berarti ayat ini, teman-teman, para ulama menarik satu kaidah, ya. Kaidah itu adalah pondasi pijakan kita untuk menentukan, ya, penilaian baik buruk, ya, sebuah amalan, sebuah perbuatan, ya. Itu adalah ayat ini, ya. Jadi kita tidak biasa mengatakan ini baik, tidak bisa. Tapi bagaimana kata Allah? Bagaimana kata Rasul? Jika kata Allah adalah disampaikan kepada Rasul, kata Rasul ini adalah halal. Apa artinya halal? Allah menyuruhnya, Allah memerintahnya, maka ini berarti baik. Allah tidak menyuruh, berarti Rasul pun tidak menyuruh, berarti ini tidak baik. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi dalam kehidupan ini tidak bisa secara individu atau kelompok manusia menjadikan parameter ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk, tidak boleh. Tapi harus merujuk kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Nah, ini dari pertanyaan apa itu hati, ya. Jadi hati adalah kurang lebih bagian penting dari diri manusia yang menentukan baik buruknya perilaku manusia. Maka jika ingin hati berkontribusi penuh terhadap diri kita, perilaku kita jadi baik, maka hati kita harus mengikuti apa yang kata Allah, apa yang kata Rasul. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mengenal sifat-sifat hati, ya. Kita harus mengenal sifat-sifat hati. Kalau kita nggak mengenal sifat-sifat hati, ya udah biasa-biasa saja, ya. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan ayat tentang orang kafir, ayat tentang orang munafik, ayat tentang orang muslim, orang mutakin. Kenapa ada istilah kafir, munafik, mutakin? Kenapa? Padahal masing-masing punya satu hati. Tapi kenapa ada munafik? Kenapa ada kafir? Kenapa ada mutakin? Apakah hati orang munafik beda dengan kita? Ya, apakah hati orang kafir beda dengan kita? Sama, mudghah, segumpal darah. Ya, dan hukum asalnya sama. Dialah yang menentukan perilaku dirinya, perilaku mereka baik atau buruk. Nah, jadi sifat-sifat hati harus kita ketahui, teman-teman, ya. Lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 4.
ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfih. Ini untuk semua umum, untuk semua manusia. Mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia musyrik, mau dia mutakin, tetap di dalam hatinya hanya satu hati. Ya, Allah ciptakan untuk setiap manusia qalbun wahidun. Ya, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati di dalam rongganya. Ya, semuanya satu hati, sama-sama mudghah segumpal darah, dan sama-sama berfungsi untuk mengetahui baik buruk, untuk melakukan baik buruk. Seperti itu, ya. Tapi kalau dia sudah hatinya terisi dengan petunjuk-petunjuk Allah, ya, dengan sabda-sabda Rasul, maka akan terlahir dari diri yang mempunyai hati itu yang baik-baik. Ketika yang buruk, dia segera menyesali, karena sudah tahu bahwa hati yang Allah ciptakan untuk setiap orang bukan untuk melahirkan keburukan. Ya, hati yang Allah ciptakan untuk setiap orang satu itu untuk melahirkan kebaikan, bukan untuk keburukan. Maka dari sabda, dari firman Allah ini dan firman-firman yang lainnya, kita diberitahu oleh Allah bahwa sifat hati itu ada yang hayyun, ada yang marid, ada yang mayitun. Hayyun berarti hidup, yang dimaksud hidup di sini sehat. Nah, seperti ayat, saya tidak membawakan ayat yang banyak, ya, satu-satu saja, tapi ini cukup representatif insya Allah. Lihat di dalam surah Qaf ayat 37, kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, terdapat pelajaran. Bagi siapa ya Allah? Bagi orang yang mempunyai qalbun. Tapi di sini terjemahnya akal. Kenapa jadi akal? Itu juga nanti kita akan bahasnya. Kenapa diterjemahkannya akal di sini, tidak qalbun saja? Nah, nanti kita akan bahas, ya. Bagi orang yang punya akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Berarti orang yang hatinya hidup itu hatinya difungsikan, ya, dengan cara memfungsikan pendengaran alias memfungsikan telinga untuk mendengar dan memfungsikan mata untuk melihat. Tapi bagaimana cara melihatnya? Ya, Allah menyebut di sini sam'a. Ya, sam'a itu sudah ke fungsi dari pendengaran, dari telinga. Ya, jadi ketika Al-Quran menyebut sam'a, 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 itu berarti Allah sedang memotivasi kita, menstimulan kita agar kita menggunakan telinga kita untuk mendengar secara benar, bukan asal mendengar. Ya, kenapa tadi? Kenapa? Karena tadi hati yang dihadirkan oleh Allah di setiap satu orang satu tujuannya untuk melahirkan kebenaran, kebaikan, ya, untuk mengetahui yang benar dan mempraktekannya. Ya, makanya Allah mengatakannya sam'a. Dan kemudian wahya syahid. Syahid itu artinya absor, menyaksikan. Dengan apa? Dengan mata. Jadi fungsi ainun, mata, itu adalah untuk melihat secara benar, untuk menyaksikan secara benar. Bukan asal melihat, bukan asal menyaksikan, tapi yang objektif, yang tujuannya bisa menjadikan kita mengenal dirinya, mengenal siapa penciptanya. Nah, jika mata difungsikan dengan benar, telinga difungsikan dengan benar, maka kolbun pun akan berfungsi. Makanya dalam terjemahnya disebut dengan akal. Jadi akal itu, teman-teman, nanti kita akan bahas sebutan lain untuk kolbun.
Kapan? Ketika ketika hati itu sudah memiliki atau sudah ada masukan berupa ilmu, maka disebutnya akal. Jadi kalau orang yang tidak suka mencari ilmu, ya, dia belum layak disebut orang berakal sebenarnya. Ya, tidak disebut orang berakal. Nanti ayat-ayatnya ada. Jadi kalau orang tidak suka ilmu, ya, dia tidak disebut oleh Allah orang berakal. Ya. Baik, ini satu ayat menunjukkan sifat hati yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan tujuan penciptaan hati adalah hayyun, hidup. Yaitu menjadikan kolbunnya memiliki nama, yaitu aklun. Tidak terus kolbun, tidak terus mudghah, tidak terus segumpal darah, tapi mencari tahu agar kolbun mendapat sematan nama aklun. Sebelum aklun pun harus melalui satu proses atau satu langkah disebut dengan lubun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh hati inti hidup. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan kepada mereka penyakitnya, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Siapa? Untuk siapa ayat ini teman-teman? Untuk orang-orang yang mengaku muslim, mukmin, tapi perilakunya tidak muslim, perilakunya tidak Islam. Ya, seperti itu. Jadi orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi perilakunya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, yang disampaikan Rasulnya, maka Allah menyebutnya orang ini munafik. Jadi orang munafik itu berpenyakit hatinya, sehingga dia tidak bisa mengekspresikan perilaku yang benar. Ya, dia akan cenderung ikut-ikutan, dia akan cenderung tidak mau kalau tidak ada yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti ini hatinya berpenyakit. Jika dia tidak bertafakur, tidak mau menyadarkan dirinya, zadahumullah marada, Allah tambah lagi penyakit tersebut. Ya, penyakit tidak mau kenal Islam dengan sesungguhnya. Ya, tidak mau kenal sholat yang benar seperti apa, tidak mau kenal puasa yang benar seperti apa. Yang penting sholat, yang penting puasa, mau benar mau enggak. Itu berarti hatinya sakit. Ya, hatinya berpenyakit. Kalau hatinya berpenyakit, otomatis yang akan terekspresi dari dirinya seperti yang dalam hadis tadi. Faida saluhat saluha jasadu kullu. Jika hatinya bagus, maka yang terekspresi pun bagus. Ya. Asidku, jujur benar, ma fi dakhil wala yukhalifu ma fi kharij. Apa yang tersembunyi dalam dirinya tidak bertentangan dengan yang diekspresikan di luarnya. Tapi orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit itu beda. Antara apa yang di dalam dirinya, hatinya, dengan yang diekspresikan beda. Ya. Dan dia sebenarnya tahu dia berbeda, tapi dia tidak mau menyadarkan diri keperbedaannya itu penyakit atau bukan. Nah, kalau dia berpikir keterbedaannya itu adalah penyakit, maka dia akan berubah. Tapi kalau dia tidak berpikir ini salah atau tidak, ya sudah seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jika tidak berusaha mencari tahu,
maka zadahumullah, zadanallah, Allah akan tambah kepada kita penyakit kemunafikan tersebut. Sampai jam berapa Arifah? Sedikit lagi. Lihat di dalam surah Al-A'raf. Kalau tadi ayat tentang penyakit, tentang hati yang marid, ya. Sekarang tentang hati yang mati. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini tentang hati yang mati. Dia berjalan kemana dia mau, tapi dia laksana mayit yang sedang berjalan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau tahu ada orang yang seperti ini, fakabbir alaihi arba'an wafatih, takbirkan 4 kali, tanda dia sudah mati. Walaupun dia bisa berjalan kemana-mana, dia bisa makan enak, dia bisa enak turun mobil dengan enak, tapi dia tidak mengerti hakikat hidup, ya, nggak ngerti apa yang harus dia lakukan sebagai manusia ini, ya. Diberitahu tidak mau, mencari tahu sendiri juga tidak mau. Fakabbir alaihi arba'an, takbirkan 4 kali, tanda dia sudah mati. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah beri ilmu kepada kita bahwa tanda orang yang mati hatinya itu adalah mereka punya qalbun. Ya, Allah menyebutnya qalbun di sini teman-teman. Ya, karena qalbun itu asli, ya, asli hati, yaitu mudghah. Ya, jadi teman-teman ingat, kalau disebut qalbun itu berarti orientasinya adalah secara fisik. Yang Rasul menyebutnya dengan mudghah, segumpal darah. Ya. Nah, la yafqahun, diberi hati tapi tidak digunakan untuk berpikir yang benar. Jadi yafqahun itu berpikir yang benar dan mendalam. Ya, itu namanya yafqahun. Berpikir secara benar, secara struktural dan mendalam. Itu namanya fiqh. Yang namanya fikih. Ya. Kata sahabat Rasul Abu Darda, min fiqhil abdi, ya, ayya'lama, adalah mengetahui ahwa muzdadun am muntakis, ya. Di antara tanda kepakihan seseorang dalam beragama, artinya benar berfikirnya, dalam berfikirnya, ahwa muntakis au muzdad, apakah dia sedang naik imannya atau sedang berkurang. Muntakis sedang berkurang, muzdad sedang naik. Jadi kita harus tahu teman-teman, apakah kita ini saat ini sedang naik iman atau sedang turun. Ketika kita sedang makan, kita berpikir, ini makan nih, kita sedang naik iman atau turun. Kalau teman-teman makan asal makan, tidak peduli dengan etika makan, berarti itu sedang muntakis, sedang turun. Tapi ketika teman mau makan minum, ingat Rasulullah mengajarkan makan pakai tangan kanan, ucapkan bismillah. Ketika lupa di awal, ucapkan bismillah, boleh fi awalihi wa akhir atau awwala wa akhirahu. Tidak mencaci makanan, tidak mencaci maki minuman. Minta kepada Allah agar yang dimakan, diminum itu menjadikan kekuatan untuk dia beribadah lagi kepada Allah. Muzdad, berarti dia tambah. Jadi min fiqhil abd ayya'lama amuzdadun huwa amuntaqis. Di antara tanda kepakihan seseorang dalam agama, benar dia dalam beragama,
berpikir benar dalam agama, dia berusaha mencari tahu mana yang sedang menaikkan iman, mana yang sedang menurunkan iman. Nah, ini hati orang yang mati, ya, terbalik ya. Hati yang mati dari seseorang itu tandanya tidak digunakannya untuk berpikir secara benar dalam beragama. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi ainun secara fisik, mata yang nampak secara kasat, tapi tidak gunakan untuk yubsir, untuk melihat secara benar. Ya. Bagaimana sih melihat secara benar itu? Lihat alam ini, langit. Pernahkah kita berpikir sebagaimana dalam Al-Quran, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa kita melihat ada tiang-tiang penyangga? Ya. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan ibil, unta di daerah Arab? Dia bisa bertahan dengan air di dalamnya 3 bulan tanpa harus minum lagi. Dia membawa majikannya dan barang-barang di atas punggungnya dengan menempuh jarak yang tidak pendek, di bawah teriknya sinar matahari, tapi tetap tegar. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak memikirkan, tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan oleh Allah tanpa harus pakai tiang? Ini masjid pakai tiang, padahal tingginya nggak seberapa. Ya. Itu apa pakai tiang, padahal tinggi nggak seberapa. Lihat langit, berapa ketinggiannya, tapi tanpa tiang. Tanpa tiang kita lihat, padahal begitu tinggi dan begitu besar dan begitu berat. Kata Allah, menciptakan langit dan bumi itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Bukan Allah sedang merasakan sulit atau mudahnya, bukan. Bagi Allah kun fayakun, Allah mampu. Tapi Allah sedang memperkenalkan kebesaran Allah kepada manusia. Yang manusia itu diberi oleh Allah alat untuk berpikir, maka Allah menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Sengaja Allah menggunakan kalimat itu agar bisa dipahami oleh kita. Ya, tapi manusia tetap saja tidak mau merenung. Ya, hujan turun, marah-marah, hujan mulu. Padahal dilihatnya oleh matanya. Ya, padahal kata Allah, ayun, kenapa tidak digunakan untuk melihat dengan benar? Oh, hujan turun dari mana ya? Di mana sumber airnya nih? Gak kelihatan. Bagaimana hujan ini bisa turun di tempat kita? Untuk apa? Akan berapa lama? Subhanallah. Ini yubsir. Ya. Kita tidak begitu. Hujan turun, marah-marah. Enggak turun-turun, panas, marah-marah. Begitu kan kita ya. Padahal ketika orang punya sikap seperti itu, ini berarti punya mata tapi tidak digunakan dengan benar, berarti qalbunnya mayyitun, hatinya mati. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberi telinga oleh Allah. Allah menyebutnya secara fisik, teman-teman. Qalbun secara fisik, ya. Kemudian mata secara fisik. Demikian pula telinga secara fisik. Tidak menyebut secara fungsionalnya dari masing-masing benda tadi. La yasma'una biha, tidak digunakan dengan benar, mendengar yang benar. Nah, kalau sudah begitu,
kondisi hati yang seperti itu, sifat yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Kalau binatang ternak masih mending teman-teman, bisa dipotong bismillah. Kita dipotong pakai bismillah 1.000.000 kali pun tetap gak bermanfaat, ya, tetap haram. Andai dipotong itu 1.000 kali 1.000.000 kali pakai bismillah pun tetap ini balhum adhal. Berarti manusia yang tidak berpikir, tidak menggunakan hatinya dengan benar, itu laksana binatang. Lihat binatang teman-teman, entah ternaknya bukan ternak, nggak pakai baju kemanapun jalan, ya, makan di mana saja, nggak pernah duduk berdiri, ya. Masa kita mau seperti binatang, ya? Nah, kalau kita tidak mendengar dengan benar ayat ini, tidak memperhatikan ini, ya udah nanti seperti Allah gambarkan kal an'am. Kenapa demikian teman-teman? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang gofil. Apa gofil teman-teman? Di dalam tafsir dikatakan al-ghafil alladzi la yastanfi'u mimma yanfa'. Ghafil adalah orang yang tidak pandai mengambil manfaat dari sesuatu yang sebenarnya di situ ada manfaat. Al-Quran sumber manfaat. Ayat-ayat yang kita lihat kauniyah semuanya tidak lepas dari manfaat. Sampah bau busuk ada manfaatnya? Ada manfaatnya, dibikin pupuk. Nah, orang yang hatinya mati, ya, itu penyebab pertamanya adalah ghafil. Tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas-jelas ada manfaatnya. Masjid manfaatnya besar, disebut oleh Allah Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di rumah ini, di masjid ini, bukan. Tapi disebut Baitullah karena Allah jadikan masjid adalah tempat yang menjadikan manfaatnya besar. Buat siapa? Buat orang yang ingin mendapatkan ilmu. Jadi masjid itu sumber ilmu, selama yang dikajinya ilmu. Kalau yang dikajinya tidak ilmu, ya tidak ilmu. Makanya harus selektif, ya, menyampaikan dan mencari penyampai harus selektif, agar tidak disampaikan oleh penyampai kecuali ilmu. Ilmu itu apa? Nanti ada penjelasannya. Masih ada waktu teman-teman? Arima masih ada waktu? Habis. Baik. Sedikit saja lagi. Sedikit saja teman-teman ya. Nama-nama lain untuk hati. Tadi di dalam ayat kolbun, terjemahnya akal. Ya, kenapa tidak terjemahnya kolbun saja? Itulah tafsir. Ya, jadi kita ketika baca Al-Quran dengan mengetahui tafsirnya, maka akan memunculkan arti yang tidak persis seperti dalam lafadznya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ini baca Quran harus baca tafsirnya. Ya, kalau hanya cukup baca yang nampak saja, apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang diberi kitab kemudian mentilawahnya, bukan mengkiroahnya, mentilawahnya, membaca dan berusaha mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam ayat ini, terjemahannya dan tafsirnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang yang imannya benar. Tapi kalau hanya membaca saja, di dalam ayat yang dia baca sedang mengingatkan dia, tapi karena dia tidak membaca dengan tilawah, dia tidak tahu kalau ayat itu mengingatkan kita. Kalau itu seperti itu kondisinya, wa may yakfur bi
faulaika humul khasirun. Orang yang tidak mau baca Al-Quran dengan tilawah, mereka akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Jadi mari teman-teman, mulailah baca Al-Quran dengan terjemahnya. Ada tafsirnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini ada perpustakaan tafsir-tafsir, hadis-hadis. Ya, jadikan ini benar-benar baitullah, sumber ilmu teman-teman, yang membuat kita kenal hakikat hidup ini. Dikit lagi. Jadi inilah nama-nama, ya, nama-nama hati. Ada lubun, ada aklun, ada fuadun, ada nuha. Ya, lubun ini potensi awal yang Allah tanamkan di setiap qalbun insan. Di setiap qalbul insan itu ada namanya lubun. Kapan kita bisa merasakan ada di diri kita ini lubun, dan itu tanda awal akan hidupnya hati, akan awal berfungsinya hati, ketika kita mulai bertafakur. Di antaranya bertanya, kenapa ya hidup ini harus begini? Kenapa ya saya ke masjid kok ada orang yang sholatnya tangannya begini? Misalnya, dulu saya begini-begini aja kok sekarang mereka kalau sholat kok tangan begini. Kenapa ya? Itu lubun namanya. Itu namanya lubun. Jadi hatinya mulai berfungsi. Ya, jadi sekarang mulailah teman-teman, ketika melihat sesuatu yang berbeda, mulai berpikir, jangan a priori. Ya, tidak boleh hati-hati nih beda, jangan. Tapi cari tahu, deketi. Kenapa begini? Kenapa begitu? Terus. Semuanya adalah saudara kita. Ya, semua adalah teman kita, semua adalah maklum, calon ilmu buat kita. Ya, Allah tidak mengajarkan kepada kita a priori. Baru melihat sudah gak mau baru melihat sudah hati-hati Tidak seperti itu. Tapi dekati, tanyakan. Ya, tanyakan. Kata Imam Syafi'i, al-alimu yus'alu amma ya'lam wa ma la ya'lam. Seorang yang berilmu itu akan menjadi tempat orang bertanya, baik pertanyaannya itu dia tahu atau tidak. Wa yusbit bima ya'lam. Tapi orang berilmu itu akan menjawab sesuai dengan yang dia tahu. Yang tidak tahu, dia akan terus terang, la adri, saya tidak tahu. Itu orang berilmu. Ya, jadi orang berilmu tandanya ketika ditanya tidak tahu, dia terus terang, maaf saya tidak tahu. Dia tidak mengatakan, tidak gengsi, tidak memaksa untuk menjawab, enggak. Berterus terang menyatakan tidak tahu ketika ditanya, itu bukan sesuatu aib. Bukan aib. Justru itu bentuk kemuliaan seorang yang berilmu. Ya. Jadi jangan sekali-kali berpikir ketika ada seorang ustadz katakan ditanya nggak bisa, ya ustadznya nggak bisa. Tidak boleh seperti itu. Justru kemuliaan. Beliau paham pauqodhi ilmin alim. Di setiap orang yang memiliki, ada yang lebih memiliki ilmu lagi. Allah lah pemilik ilmu. Ketika kita tidak tahu, memang manusia, bukan sumber ilmu. Ya. Nah, makanya wa yata'allamu mimma la ya'lam. Orang yang berilmu itu ketika tidak bisa jawab, dia katakan saya tidak tahu, tapi dia mencari tahu lagi, belajar lagi dari sumbernya yang benar. Sedangkan orang yang bodoh wal jahil ya'nub wa yaghdab, dia marah dan dia tidak suka dengan ilmu. Belajar enggak mau, diberitahu enggak mau. Nauzubillah min dzalik. Ya, baik teman-teman. Kayaknya kalau saya bahas tentang lubun, aklun panjang. Pertemuan berikutnya saja ya teman-teman ya. Sudah waktu isyraq ya? Ya? Sudah. Tuh kan. Mohon maaf. Insya Allah ya. Kalau teman-teman masih mau ngundang saya lagi, saya lanjutkan tentang bahasan ini lebih rinci lagi dengan ayat-ayatnya seperti itu. Baik, sudah waktu isyraq ya. Sudah waktunya kita masuk waktu awal duha.
kurang lebihnya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masalah tafakurnya sudah mendekati ke sana, dan ini sudah tafakur sebenarnya ya. Tapi apa hakikat tafakur itu sendiri nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan pertanyaan di luar ini aja ya, di luar ini. Kita tutup dulu dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.